Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Ini gambar saya kelihatan kan ya di teman-teman ya? Kelihatan, aman. Kelihatan aman ya? Ini baru loading nih. Oke. Halo Kak Irfan. Halo Rizka. Ya, selamat datang di acara seminar kekinian farmasi, livecast-nya Farmakope Online sesi ketiga yang bekerja sama dengan Pharmakors, Obat Apps, Pharmaklik, dan Apotek Digital. Hari ini kita kembali mendengarkan dan belajar tentang dunianya para apoteker dan juga farmasis bersama apoteker Irfan tentang tantangan apoteker dalam pemenuhan rantai distribusi terkait regulasi impor obat sebelum dan saat pandemi. Jadi buat teman-teman yang baru hadir, bisa untuk langsung absen di kolom chat dengan format nama dan juga asal daerah. Jadi sebelum kita mulai seminar pada siang hari ini, saya belum memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, saya Rizka selaku moderator. Terlalu excited buat denger Kak Irfan. Terlalu bersemangat ini kayaknya. Iya, terlalu bersemangat sampai lupa memperkenalkan diri. Jadi saya Rizka yang akan memoderatori dan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Oke, untuk kita mulai langsung aja, kita mulai seminar pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kita dengarkan sharing dari Kak Irfan. Dipersilahkan untuk Kak Irfan. Oh ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada teman-teman Pamlit dan juga Pharmakurs, Obat Apps dan tim lainnya juga. Di sini alhamdulillah bisa sharing lagi ya bareng teman-teman. Jadi nanti untuk kesempatan kali ini Irfan akan sharing beberapa terkait regulasi untuk impor obat saat keadaan kita normal dan juga saat kita pandemi gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa lebih banyak sharingnya aja ya nanti. Jadi di sini kita sama-sama belajar aja. Tidak ada yang lebih expert atau intinya nggak ada yang lebih di sini gitu kan ya. Jadi di sini kita sama-sama belajar gitu ya. Untuk selanjutnya langsung saya share ini aja ya. Share screen aja ya sebentar. Langsung kita mulai aja ya teman-teman. Jadi untuk sesi kali ini Irfan akan sedikit banyak mengulik tentang tantangan apoteker dalam pemenuhan rantai distribusi terkait regulasi impor obat sebelum dan saat pandemi gitu ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Irfan Mustafa. Untuk kesibukan sekarang sedang belajar dan juga bekerja di PT Novatek Biogenic di bagian regulatory dan juga quality assurance. Jadi untuk kerjaannya lebih banyak untuk ngurusin regulasi-regulasi obat impor dan juga pendistribusiannya di Indonesia seperti itu. Nah, untuk perusahaan kami sendiri sudah memiliki lisensi importir ya dari holding kami ya, bisa dibilang seperti itu, bahwasanya kita holdingnya di Peptogen Company di Moskow di Rusia seperti itu. Itu aja sedikit perkenalannya. Langsung saja untuk tantangan apoteker terkait regulasinya. Sebelumnya kita tahu bahwasanya di Indonesia, bukan hanya di Indonesia sih, lebih tepatnya di hampir seluruh dunia ya, kita tahu bahwasanya kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 gitu ya. Nah, sedikit mengulik terkait kondisi COVID itu sendiri, kan kita tahu bahwasanya COVID itu kan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus jenis SARS-CoV-2 yang seperti kita tahu awalnya pertama kali muncul di Wuhan ya, di Cina pada
akhir tahun sampai awal tahun 2020 kemarin. Nah, untuk di Indonesia sendiri, pertama kali kasusnya itu pada saat Presiden kita, Bapak Jokowi, mengumumkan bahwasanya kasus pertama pada tanggal 2 Maret 2020, yakni saat 2 warga Depok ya diketahui, dan pada sampai hari ini udah lebih dari 10.000 yang tertular ya, seperti itu. Jadi penularannya itu cepat sekali. Nah, berkaitan dengan itu, kita tahu bahwasanya kondisi kita sekarang kan juga tidak dalam kondisi baik-baik ya, dalam tanda kutip. Dalam artian di sini ketika kita pandemi pasti ada beberapa aspek yang sekiranya berubah gitu ya, mulai dari ekonomi, di bidang lingkungan atau kebiasaan kita, kebijakan pemerintah maupun kesehatan. Nah, untuk di ekonomi sendiri kita tahu bahwasanya banyak banget sekarang ekonomi kita sedang turun. Banyak teman-teman di kantor, di kerjaan di perusahaan lain pun juga banyak yang sedang dirumahkan atau bahkan ada yang sampai ada itu di PHK gitu kan. Mulai dari mungkin yang tidak terlalu parah masih digaji tapi separuh, ataupun juga ada yang THR-nya tidak turun seperti itu. Jadi memang kondisi perusahaan saat ini memang sedang apa ya, bila bisa dibilang sedang oleng gitu kan ya. Nah, untuk di bidang kesehatan sendiri pun juga sama. Bahwasanya kalau misalkan kita dalam keadaan normal kan, untuk jalur distribusi khususnya, itu kan kita bisa secara normal ya, mulai dari hulu sampai hilir gitu kan ya. Mulai dari industrinya, melewati banyak sekali apa ya, seperti kualitinya lah, seperti itu, mulai dari industrinya didistribusikan oleh distributor hingga ke rumah sakit dan juga ke end user, ke pasien kita, seperti itu. Nah, untuk mengenai ini kita akan lebih spesifik membahas mengenai jalur distribusinya, seperti itu. Nah, untuk jalur distribusi yang awal saat kita kondisi normal ya teman-teman, ketika kita kondisi normal, kita tahu bahwasanya untuk kita impor khususnya, untuk impor sendiri sebenarnya ada beberapa beberapa step lah sebelum kita bisa impor atau bisa memasukkan barang ke Indonesia sendiri. Itu kita punya beberapa step atau beberapa langkah. Nah, untuk langkah awal kita agar perusahaan kita bisa impor, kita harus mendaftarkan surat keterangan impor. Jadi surat keterangan impor ini yang mengeluarkan dari BPOM ya teman-teman. Nah, untuk langkah awalnya sendiri, yang pertama kita sebagai pemohon ya, atau kita importir lah bisa disebut seperti itu, mendaftarkan diri kita ke websitenya eBPOM di ebpom.pom.go.id gitu kan ya. Nah, untuk itu ada beberapa dokumen yang harus kita upload gitu kan ya. Nah, sebelum kita upload, di situ kita tahu bahwasanya ada menunya itu ada registrasi baru, login aplikasi, dan juga terkait regulasinya. Jadi nanti teman-teman bisa juga ngecek regulasinya terkait impor di situ. Insya Allah sudah lengkap ya dari pemerintah. Intinya sudah memudahkan kita sebagai pelaku usaha di bidang importir obat seperti itu. Nah, untuk registrasi baru, ada beberapa permohonan atau entry data ya. Entry data yang harus kita entry itu yang berupa online atau daring gitu kan ya, untuk step ketiga. Nah, itu diantaranya itu ketika kita membuka menu registrasi baru, nanti ada data perusahaan yang harus kita lengkapi. Yang pertama pasti data perusahaan. Kenapa? Karena kita kan daftarnya kan sebagai atas nama perusahaan gitu kan ya, perusahaan importir gitu, bukan atas nama individu. Nah, di data perusahaan sendiri itu nanti banyak juga yang harus diisi, diantaranya ada nama perusahaan, NPWP, jenis perusahaannya, jenis usahanya seperti apa, provinsinya, kotanya di mana kita perusahaan kita berada, alamatnya di mana, alamat gudang, nomor telepon gudang, seperti itu. Di antaranya itu. Dan juga ketika nanti di jenis perusahaan, kita pasti otomatis
milihnya importir ya, tapi di situ di EBPOM ini sebenarnya bukan hanya khusus untuk teman-teman pelaku importir ya. Jadi di situ juga ada eksportir juga, ada juga perusahaan yang memang dia izinnya ada dua, eksportir dan importir. Nanti tergantung perusahaan kita aja. Kalau di sini kita lebih membahasnya perihal importir ya teman-teman. Nah untuk jenis usahanya nanti kita sebenarnya ada dua, ada industri farmasi atau PBF gitu kan ya. Kalau misalkan kita PBF seperti apa, industri seperti apa, nanti kita akan bahas setelah ini gitu kan ya. Nah setelah kita melakukan entry data, nah sebelumnya ketika kita sudah entry data di data perusahaan, nanti juga teman-teman juga harus melampirkan nomor izin ya, izin usahanya, izin kita misalkan PBF ya, izin PBF-nya seperti apa, kalau misalkan industri ya izin industrinya kita upload dan dimasukkan di situ gitu. Nah, intinya sih untuk awal pendaftaran surat keterangan impor ini lebih mengetahui bahwasanya kita itu ini loh, kita itu sebagai perusahaan farmasi atau pedagang besar farmasi yang bidangnya di bidang importir gitu. Nah, dan tak lupa juga bahwasanya ketika kita di industri atau di PBF kan pasti ada apoteker penanggung jawab. Nah, di situ peran kita sebagai apoteker. Jadi kebanyakan kalau ya ini sedikit cerita aja ya, kalau di lingkungan teman-teman PBF yang bergeraknya bukan di bidang importir, beberapa kali sering diskusi bareng teman-teman juga ya, memang kita di bidang distribusi, kebanyakan teman-teman itu lebih ke dokumentasi aja gitu ya. Jadi nggak apa ya, tidak fokus untuk mengetahui keseluruhan dari sistem perusahaan itu sendiri. Biasanya seperti itu, biasanya loh ya. Cuma kita nggak bisa memukul rata juga, tergantung perusahaannya juga. Gitu. Kalau di perusahaan importir biasanya kita lebih ke dari hulu sampai hilir ya, mulai dari kita tahu prosesnya di industri. Misalkan kalau di perusahaan kami itu memang holdingnya di Rusia, jadi kita harus tahu bahwasanya di Rusia itu prosesnya seperti apa, sudah mematuhi standar GMP ataupun CBOB atau belum, seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengisi data penanggung jawab, kita di situ memang kita menggunakan SIPA ya, teman-teman juga tahu surat izin praktek apoteker. Nanti kalau misalkan teman-teman udah menjadi apoteker gitu ya, nah itu sebagai tanggung jawab kita, dan kita bisa mengambil peran penuh di situ gitu kan. Tantangannya juga di situ, ketika kita tahu alurnya dari hulu sampai hilir, nanti kira-kira ada yang dalam tanda kutip perusahaannya nakal atau tidak gitu kan. Soalnya kebanyakan kalau misalkan kita terlalu ngikut sama atasan, biasanya tuh perusahaan beberapa kali ada yang istilahnya ya udah regulasinya ditabrak gitu loh kasarannya. Kan kita tahu bahwa kalau misalkan industri atau bidang apapun lah, industri atau distribusi atau rumah sakit atau apotek, pasti ujung-ujungnya kan kita apa ya, profit oriented gitu kan ya. Tapi kita harus tahu regulasinya untuk mencapai itu seperti apa. Jadi nggak bisa sembarangan kita regulasinya kita tabrak kayak gitu. Nah, setelah kita upload tadi, selanjutnya kita akan mendapatkan notifikasi dari persetujuan dari BPOM ya teman-teman, bahwasanya kita ditolak atau diterima. Kalau misalkan diterima, nanti kita akan dapat username sama password via email biasanya. Kalau sebenarnya username itu sudah termasuk di sini ya, sudah bisa langsung dimasukkan ke sistem. Jadi kita memilih username kita itu apa. Tuh, jadi yang enak gitu kan. Nah, next dulu aja ya. Nah, persyaratannya itu apa terkait peraturan BPOM nomor 30 tahun 2017. Itu yang memang wajib harus diisi itu yang pertama surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur kita. Nah, untuk formatnya sendiri di sistem nanti kita diarahkan sudah ada. Jadi kemarin waktu Irfan ngurusin, jadi waktu 2018 kita tarik mundur sebentar ya. Sebenarnya perusahaan tempat Irfan kerja ini awalnya memang dia izinnya importir aja, memakai API, angka pengenal importir gitu kan. Nah, berhubung
kita sekarang mainnya obat, dulu sebenarnya suplemen sih masuknya kategori obat yang kita distribusikan, jadi nggak harus ada apotekernya gitu kan. Nah, berhubung kita sekarang masuk ke obat keras, nah dalam tanda kutip kan memang perlakuan atau kita harus melakukan obat itu spesial gitu kan ya. Dan sedikit cerita juga waktu itu, waktu kita audit ke pihak Peptogen di Rusia, kita langsung dibantu juga oleh Bu Penny selaku kepala BPOM gitu kan. Dan itu luar biasa sekali, nggak semua perusahaan bisa dipercaya seperti itu gitu kan. Dan memang untuk next-nya sih 5-10 tahun ke depan, goal besar dari perusahaan kami bisa membuat industri sendiri di Indonesia. Itu yang di-challenge-kan oleh Bu Penny. Jadi memang kita harus ini ada peraturan juga bahwasanya kita harus membuat industri di Indonesia. Nah, yang pertama itu tadi surat permohonan ditandatangani oleh direktur. Terus yang kedua ini harus ada ini ya surat kuasa yang dibuat dalam bentuk akta umum oleh notaris. Nah, ini biasanya seperti ini ya teman-teman. Kalau di perusahaan kami, kita kan masuk kategorinya kan PBF, pedagang besar farmasi gitu kan ya. Nah, sedangkan obat yang masuk ke Indonesia, obat impor itu sudah pasti syaratnya yang pertama harus memiliki NIE, nomor izin edar ya. Jadi intinya obat itu ketika masuk di Indonesia itu tidak masuk kategori obat yang ilegal gitu kan. Sebenarnya kita banyak tuh temuan-temuan dari BPOM yang obat-obat ilegal, misalkan kosmetik lah atau obat-obat yang lain yang kebanyakan sih biasanya kosmetik ya, entah itu dari Korea atau dari Thailand gitu kan. Nah, makanya ketika kita memasukkan obat di Indonesia dengan NIE, nah sedangkan yang bisa mengeluarkan NIE itu kan industri obat, bukan PBF-nya. Nah, makanya kita punya partner bisnis di perusahaan lain. Jadi yang pemilik izin edarnya itu dari perusahaan X misalnya kayak gitu. Dia salah satu perusahaan industri yang ada di Indonesia yang bisa mengeluarkan NIE. Sehingga obatnya nanti itu ketika masuk di Indonesia itu memang legal dan juga bisa didistribusikan seperti itu. Jadi ketika kita kerjasama pasti ada surat kerjasama antar perusahaan, itu yang pertama. Terus untuk surat kuasa ini ketika kita sudah kerjasama dengan perusahaan X tadi, kita datang tuh ke notaris ya, ke teman-teman notaris untuk dibuatkan akta umum gitu kan. Intinya sebagai apa ya, hitam di atas putih lah kayak gitu, biar resmi gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga harus memiliki NPWP ya, sebagai kita orang pelaku usaha yang wajib melakukan pembayaran pajak gitu kan ya. Terus yang keempat memiliki API, angka pengenal importir, atau kalau per 2018 akhir sistem di Indonesia itu sekarang udah lewat OSS, jadi terpadu satu pintu gitu kan ya. Dan munculnya nanti yang dikeluarkan di situ tuh NIB gitu, nomor izin berusaha. Jadi kita punya usaha apapun lewatnya situ nanti. Itu yang keempat. Terus yang kelima memiliki izin PBF ya. Tadi udah Irfan sampaikan bahwasanya kita harus punya izin PBF ketika kita misalkan PBF kita impor. Kalau misalkan yang impor langsung dari industri ya kita harus memiliki izin industri. Itu ya. Nah, terus untuk APJ, apoteker penanggung jawab sudah pasti harus memiliki SIPA sebagai legalitas kita untuk berpraktek di industri atau di distribusi gitu kan ya. Nah, untuk selanjutnya kita harus memiliki daftar HS code komoditi obat yang diimpor gitu kan. Nah, untuk HS code sendiri tuh sebenarnya apa sih HS code? HS code itu kan kayak semacam harmonisasi sistem gitu kan ya. Standar internasional atas sistem penamaan dan juga penomoran yang dibuat untuk klarifikasi produk perdagangan. Jadi itu sifatnya internasional gitu kan. Misalkan obat kita A, nanti HS code-nya sekian gitu kan. Obat kita B nanti HS code-nya beda lagi, tergantung kategori dari HS code itu sendiri. Nah, untuk HS code itu sendiri dikelolanya oleh World Custom Organization. Jadi kayak semacam yang menaungi kita lah sebagai pelaku usaha gitu. Ketika kita impor, ya kita harus menyesuaikan HS code-nya dengan itu gitu. Dan kita harus, makanya sebelum kita upload tadi persyaratannya kita harus tahu nih HS code-nya kita itu apa. Nah, untuk HS code sendiri itu bisa dicek di INSW namanya, Indonesia National Single Window. Jadi itu berkaitan dengan bea cukai juga. Itu. Nah,
untuk permohonannya ini berapa lama sih Kak untuk misalkan kita bisa mendapatkan izin dari pembuatan SKI tadi ya. Yang biasanya kita surat keterangan impor kita sebutnya SKI ya teman-teman, biar lebih simpel gitu. Nah permohonan itu diproses paling lama 3 hari kerja. Ini 3 hari kerja bukan beda dengan 3 hari biasa loh teman-teman ya. Jadi kalau misalkan 3 hari kerja ya misalkan kita uploadnya Senin ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu kan. Kamis paling maksimal ini. Kalau misalkan kita uploadnya hari Kamis ya Jumat, Sabtu Minggu nggak dihitung. Jumat, Senin, Selasa gitu. Nah, untuk persyaratan untuk mendapatkan akun seperti itu ya. Jadi kita awalnya harus memiliki akun dulu nih sebelum kita bisa melakukan impor gitu. Nah, ketika yang di awal tadi, setelah kita upload tadi kan kita mendapatkan notifikasi tuh. Notifikasi itu di email dari tim BPOM itu via email kita nih, email kita yang terdaftar di sistem gitu kan. Nah, untuk password dan username sendiri untuk eBPOM ini sebenarnya langkah awal ketika kita sudah dapat notifikasi ya kita harus sesegera mungkin mengganti password kita lah gitu untuk keamanan database kita. Nah, aturannya sendiri untuk di eBPOM ini mereka aktif mengingatkan dalam sistem bahwasanya setiap 1 bulan sekali harus diganti passwordnya. Kalau misalkan kita nggak ganti password, kita nggak bisa mengakses akun kita di eBPOM untuk mendapatkan SKI. Jadi sebenarnya ada apa ya? Ya banyak positifnya sih ketika kita diingatkan oleh teman-teman BPOM lewat sistem. Jadi kita tahu nih, kita bisa melindungi data kita. Seperti itu. Nah, lanjut lagi ketika kita sudah dapat akun, selanjutnya untuk melakukan impor kita harus mengajukan permohonan surat keterangan impor. Jadi kita harus login lagi di eBPOM. Dengan yang pertama sama nih, untuk prosesnya kita membuka websitenya eBPOM di ebpom.com.go.id. Namun setelah itu kita milihnya bukan registrasi baru, kita memilih menunya di login aplikasi. Ketika kita udah punya password sama username tadi. Nah, setelah login, baru nih login kan kita secara elektronik ya teman-teman. Terus kita pengajuan untuk mendapatkan SKI juga secara elektronik juga nih. Ada beberapa dokumen yang memang harus bisa dan wajib untuk diupload gitu kan. Nah, untuk menu utamanya sendiri nanti di eBPOM itu ada halaman utama, ada pengajuan impor, pengajuan ekspor untuk teman-teman yang memang bidangnya dia diekspor. Terus user management itu lebih ke data kita ya, data kita yang kita upload di awal tadi terkait data perusahaan, siapa penanggung jawabnya, direkturnya siapa, dan segala macam gitu kan. Nah, untuk kita sebagai pelaku usaha di bidang importir, bidang impor gitu ya, kita milihnya nanti di pengajuan impor, teman-teman. Di pengajuan impor sendiri nanti juga ada beberapa menu. Ada pengajuan baru, ada draft, terus ada SPB surat perintah bayar ya nanti ketika kita sudah melakukan upload dokumen, terus ada pemberitahuan di menu terkirim, dokumen kita sudah terkirim atau belum, ditolak, itu ketika kita misalkan upload dokumen itu ada beberapa dokumen yang kurang pas atau kurang benar, pasti ditolak, terus rekomendasi. Nah, untuk rekomendasi nanti berarti kita udah di ACC tuh sama tim yang ada di BPOM gitu kan. Nah, untuk beberapa yang harus diupload ada intinya sama sih kayak awal kita data kita sebagai importir ditampilkan lagi gitu kan ya. Kita tinggal ngisi lagi aja sih perusahaan kita itu namanya apa, terus NPWP-nya seperti apa, alamat perusahaannya di mana, terus nomor izin usahanya berapa, tanggal izin usahanya itu izin kita keluar, izin kita keluar waktu mendapatkan izin dari BPOM.
terus pelabuhan muat, pelabuhan transit, misalkan kita transit, kalau misalkan setelah itu ada pelabuhan bongkar. Nah, kalau sedikit gambaran aja, kalau di perusahaan kami kan pelabuhan angkutnya kan di Rusia. Jadi kita memasukkan data alamat atau apa di situ sih tinggal klik, misalkan diketik Rusia, di situ ada beberapa bandara untuk angkut barang kita. Nah, untuk pelabuhan bongkar kita biasanya bongkarnya di Soekarno Hatta, kayak gitu. Dan juga untuk alat angkutnya juga ada di situ, nanti alat angkutnya itu lebih ke misalkan nih kita dari Rusia sampai masuk ke Indonesia pakainya pesawat apa, misalkan contohnya nih pesawatnya Singapore Airlines gitu kan. Nah itu ditulis Singapore Airlines-nya itu kodenya berapa, SG102 ke atau SG405, itu tergantung penerbangan pada hari itu, kayak gitu. Nah terus ada juga penanggung jawab sama sih seperti tadi, kita ngisi penanggung jawabnya atas nama kita sebagai apoteker penanggung jawab, jabatannya apa, terus alamatnya di mana, nomor telepon sama email yang pasti. Untuk ketika kita nanti ada dokumen yang kurang benar, bisa di emailkan di situ pemberitahuannya. Nah untuk selanjutnya pengajuannya juga ada beberapa yang harus diisi terkait detail barang yang akan kita impor. Misalkan detail barangnya itu biasanya kita masukkan yang pasti utama kan nama produk pasti. Nama produk kita itu apa tuh? Terus nomor izin edarnya berapa, zat aktifnya apa aja isinya. Terus nomor HS code tadi. HS code tadi kenapa di-upload di awal untuk kita mendapatkan akun, ya itu tadi gunanya ketika kita pengajuan impor, pasti nomor HS code-nya diminta karena kita memasukkan barang dari negara orang lain ke negara kita. Seperti itu. Dan juga misalkan nih kemasannya apa, dan juga satuannya. Nah, setelah detail barang sudah tersampaikan atau sudah terisi, kita juga harus mengisi data produsen kita tuh. Nama produsen kita tuh di negara asal namanya apa? Misal di perusahaan kami itu namanya Peptogen Company gitu ya. Ya udah kita isi Peptogen Company. Alamatnya di mana? Kita tahu kan pasti. Dan juga negara asalnya. Kalau di kami negara asalnya Rusia gitu. Nah, ketika kita sudah isi data perusahaan, apoteker penanggung jawabnya siapa, detail produk yang mau kita impor apa, data produsennya apa. Nah, kita lebih terperinci lagi nih. Setelah nama produk tadi secara umum, kita lebih detailnya untuk nama produk. Di sini ada menu terkait ini ya, apa detail batch-nya berapa ya. Number batch-nya yang kita impor itu nomor berapa, terus jumlah kemasannya berapa, jumlah satuannya berapa, jumlah totalnya berapa. Terus dan juga kita harus memasukkan harga satuan. Harga satuan ini tuh bukan harga yang dari negara asal ya teman-teman. Jadi misalkan nih di negara asal kita beli obatnya di sana 500.000 per botol misalkan atau per vial gitu ya. Nah di Indonesia setelah melewati proses pengiriman, biaya cukai, biaya pajak dan segala macam, biaya intinya biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan produk itu sehingga kita masuk ke Indonesia, produk kita masuk ke Indonesia itu baru yang namanya harga satuan ya, harga kita. Jadi harga itu kan waktu kita ngurusin registrasi awal di BPOM pasti udah disepakati dong. Dari BPOM ACC-nya sekian, terus HET-nya sekian, kayak gitu. Nah, dan juga kita ketika masukkan detail batch itu ada pilihan kurs. Kurs kita biasanya kan US dollar ya untuk ini. Jadi kita misalkan nih bulan kemarin kita impor sama bulan sekarang kita impor itu harganya bisa beda. Kenapa bisa beda? Maksudnya ini biaya untuk yang kita bayarkan ke perusahaan tersebut gitu kan ya. Karena dolarnya kan kita mengikuti harga dolar internasional gitu ya. Yang fluktuatif sekali gitu kan untuk kursnya. Nah, untuk ini perlu yang diperhatikan juga untuk dokumen barang. Nah, untuk menu dokumen barang ini, yang pertama kita harus menyertakan dokumen persetujuan izin edar atau NIE tadi ya. Kita harus melampirkan NIE sebagai legalitas produk yang kita masukkan. Dan juga kita harus memasukkan sertifikat analisis atau COE ya. COE itu terkait
hasil tes produk kita di perusahaan asal. Misalkan tesnya apa aja, A, B, C, D gitu ya. Nah, itu tesnya di situ dimasukkan di situ semua. Analisanya seperti apa, lolos dari produk yang rilis atau enggak, atau seperti apa, termasuk di masuknya itu nanti di sertifikat analisis atau COE. Terus juga invoice. Nah, invoice ini seperti apa ya? PO lah, permintaan kita ke perusahaan luar negeri yang menjadi partner kita. Misalkan nih, perusahaan kami pengen impor produk sekitar 6.000 file bulan depan. Ya udah kita udah mulai ngurusin invoice-nya dari beberapa minggu atau sampai kadang 1 bulan sebelumnya itu udah benar-benar kita persiapkan gitu ya. Karena prosesnya ini cukup lama gitu. Invoice juga, terus surat kuasa yang disahkan oleh notaris. Nah, ini tadi sama halnya dengan yang tadi. Ketika kita sebagai PPF yang impor, ya kita harus punya surat kerjasama dengan industri obat yang menunjuk kita sebagai importir gitu. Nah, importasi dilakukan oleh kuasa, jadi ada surat kuasanya. Nah, dokumen penting lainnya ya sebagai pelengkap sih ini. Untuk pelengkap itu ada packing list. Packing list itu isinya daftar produk apa saja yang kita mau impor gitu. Jadi kita dapat tuh dari perusahaan asal biasanya. Produknya yang mau diimpor ini A, B, C, D, F, G, banyak gitu ya. Dan juga MSDS. MSDS itu Material Safety Data Sheet. Jadi intinya MSDS itu isinya lebih ke zat aktif yang ada di dalam obat itu apa aja. Gitu. Jadi ketika kita impor, ketika nanti bea cukai ngecek terkait dokumen kita atau produk kita, dia tahu, oh yang diimpor itu obat A, zat aktifnya ada XYZ misalnya, RW macam, kalau misalkan di kita bisa lebih gampangnya sebutnya apa, surat jalan lah. Jadi keterangan dari perusahaan produsennya mana, tujuannya mana, nanti pesawatnya pakai pesawat apa aja, berangkatnya kapan, kira-kira sampai di sini kapan, terus di situ ada ditujukannya kepada siapa, tembusan kepada siapa, kayak gitu. Itu pelengkap. Nah, dan itu apa ya, meskipun pelengkap, tapi harus diupload juga ya teman-teman. Jadi kayak kita biar tidak mendapatkan masalah di belakang gitu. Soalnya kemarin di perusahaan kami juga ada beberapa kendala waktu awal kita impor gitu kan. Ada dokumen yang kurang lengkap, kan ada yang boleh diisi atau boleh yang tidak diisi gitu kan ya. Ternyata waktu kita ngelewatin, menurut kita itu nggak apa-apa nggak kita isi, dan waktu itu udah dikomunikasikan dengan teman-teman yang di BPOM, ternyata bea cukai minta gitu. Nah, oh ya, sebelumnya teman-teman harus tahu juga bahwasanya di BPOM ini nanti langsung tembus pemberitahuannya itu ke bea cukai lewat INSW tadi, Indonesian National Single Window. Jadi kita sistemnya itu kayak apa ya, terpadu sekarang, udah dimudahkan lewat situ. Jadi ketika kita udah upload di BPOM, ya udah sistemnya langsung dari BPOM otomatis masuk ke sistemnya bea cukai. Jadi kita nggak kerja 2 kali gitu. Dimudahkannya di situ. Nah, ketika ini sudah, terus kita balik lagi di sini. Di step 3, kita ketika udah upload dokumen segala macam, kita melakukan pembayaran. Pembayaran PNBP di sistem ya. Tadi kalau misalkan udah memasukkan dokumen tadi, kita tahu tuh dokumen kita diterima atau ditolak. Ketika diterima, ya udah nanti ada pemberitahuan pembayaran. Nah, pembayaran ini masa aktifnya hanya 3 hari ya teman-teman, paling lama. Jadi ketika udah 3 hari ya kita harus segera membayar itu gitu. Nah, setelah kita membayar lewat PNBP, itu kita mendapatkan nomor aju. Nomor aju itu semacam apa ya, nomor antrian kita lah, nomor kode kita, bahwasanya oh ya dengan kode ini berarti barang yang kita impor tuh ini, perusahaannya ini, terus kelengkapannya apa aja ada di situ. Nah, sedangkan dalam satu nomor aju dapat memuat paling banyak 20 item. Jadi ketika nomor ajunya misalkan 1, 2, 3 ABCDE gitu ya, itu kita item yang boleh kita impor itu maksimal 20 item. Misalkan nih di perusahaan kami
misalkan nama obatnya sama-sama namanya X gitu ya, tapi ada 2 kekuatan obat atau 2 dosis obat, yang dosis 0,1% dan juga dosis 1%. Nah, itu dihitungnya 2 item. Meskipun nama obatnya sama, tapi kan dosisnya beda. Seperti itu. Nah, untuk SKI ini, ketika udah dokumen lengkap, kita melakukan pembayaran, dapat nomor acu, itu prosesnya berapa lama sih? Nah, untuk service level arrangement-nya, atau SLA biasa kita sebut, itu diprosesnya selama 8 jam. Kurang lebih seperti itu. Jadi biasanya kalau Irfan uploadnya pagi jam 8 gitu ya, nanti habis zuhur biasanya udah selesai, udah terbit SKI-nya. Itu pun kalau misalkan dokumen kita lengkap ya teman-teman. Kalau misalkan dokumen kita nggak lengkap ya kadang bisa sampai 2 hari, kadang sampai 3 hari juga. Karena memang ketika dokumen kita nggak lengkap ya kita nggak bisa di-ACC oleh BPOM untuk mendapatkan apa ya, intinya mendapatkan izin untuk kita impor. Kayak gitu. Nah, jadi SLA ini maksudnya SLA itu kayak apa ya? Tingkat layanan waktu untuk penerbitan keputusan dari SKI. Apakah itu keputusannya ditolak atau diterima. Kayak gitu. Dan untuk pengisian ini, jadi pengisian di BPOM ini sebenarnya boleh kita misalkan nih hari ini Irfan ngisi, tapi nggak selesai, boleh dilanjutkan besok. Nah, itu jadinya nanti masuknya di dokumen draft. Sedangkan dokumen draft sendiri nanti dia maksimal 2 pekan ya, 2 minggu setelah tanggal pembuatan dokumen. Jadi setelah 2 minggu pasti akan dihapus otomatis oleh sistem. Jadi kita harus ngisi ulang dari awal gitu. Agak, ya sebenarnya kita ketika dikasih untuk dokumen draft selama 2 pekan itu sebenarnya cukup lama sekali, karena untuk pengalaman pengisian SKI sendiri waktu kita impor itu ada paling 2-3 hari udah selesai sih, kayak gitu. Nah, ini untuk selanjutnya, ini perlu diperhatikan ketika kita custom clearance atau cargo release biasanya kita sebut. Nah, ketika kita sudah upload di dokumen tadi, di langkah ini kan ketika proses pemeriksaan tadi kan SLA 8 jam gitu ya. Itu nanti akan setelah misalkan kita diterima, itu nanti statusnya akan masuk di rekomendasi. Rekomendasi sudah selesai, nanti akan masuk tahap selanjutnya, SKI-nya akan terbit. Nah, SKI terbitnya ini di mana? Di BPOM juga. Nanti kita ya harus aktif lah, kita sebagai pelaku usaha gitu kan ya. Kita yang harus lebih aktif untuk menindaklanjuti gitu kan. Nah, itu maksudnya ke paperless SKI mas namanya. Jadi kita udah nggak pakai kertas lagi ya, lebih ke sistem. Jadi udah terupload dalam bentuk PDF, kita download. Oke, itu. Nah, setelah itu dari sistem BPOM masuk lagi yang Irfan bilang tadi di awal, bahwasanya sistem ini langsung secara otomatis mengirim data-data kita ke INSW sebagai pintu ininya sistemnya di Bea Cukai kayak gitu. Jadi langsung terkoneksi otomatis. Nah, selain data di atas tadi, perlu diperhatikan juga bahwasanya ketika barang sudah masuk ke, misalkan nih kasusnya kita masuknya di Soekarno-Hatta. Nah, di situ kan barang nggak bisa serta-merta kita ambil gitu. Oh, ini barang imporku nih, aku ambil ya, nggak bisa. Jadi kita harus melakukan custom clearance atau cargo release biasanya kita sebutnya. Kalau misalkan orang-orang forwarder biasanya menyebutnya custom release atau lebih ke cargo release gitu kan. Nah, yang pertama itu harus menyertakan bukti bayar PNBP tadi. Kita bukti bayarnya seperti apa, kita cetak, kita lampirkan. Terus dokumen selanjutnya itu kita harus memiliki dokumen pemberitahuan impor barang. Nah, teman-teman sebelumnya di perusahaan kami, kita melakukan impor itu tidak sendiri. Jadi kita juga kerjasama dengan pihak ketiga juga. Kalau di bidang kargo atau di bidang ekspor impor itu kita bisa nyebutnya PPJK. PPJK itu pengusaha pengurusan jasa kepabeanan. Jadi perusahaan tersebut atau company forwarder tersebut yang membantu kita untuk kepengurusan seperti ini, misalkan kepengurusan custom clearance, pengurusan dari Rusia segala macam. Jadi mereka pasti memiliki kantor cabang di setiap negara, kebanyakan kayak gitu. Jadi misalkan kita di Indonesia, misalkan sebut saja PTA. Ya, PTA itu punya cabang di Rusia.
dan dia juga punya cabang di Singapura. Jadi intinya yang terlewati oleh jalur distribusi kita dari Rusia, Singapura sampai masuk Indonesia gitu. Nah, ketika kita udah kerjasama dengan PPJK, ya sama kita pasti punya surat kerjasama lah antar perusahaan kayak gitu. Biasanya setahun sekali kita evaluasi. Nah, itu namanya pengusaha pengurusan jasa kepabeanan. Nah, di perusahaan kami untuk PPJK sendiri kita menggunakan itu. Jadi ketika custom clearance kita nggak langsung ke bea cukai atau ke Cuhat gitu ya. Jadi teman-teman PTA ini tadi yang membantu kepengurusannya. Nah, pasti mereka kan juga punya data yang dari BPOM tadi ya. Tapi di sisi lain pasti mereka juga minta data pelengkap untuk intinya apa ya, lebih memudahkan ketika kita pengeluaran barang. Karena waktu itu perusahaan kami pernah ada case juga, perusahaan kita nginep 1 malam kalau nggak 2 malam. Jadi kalau misalkan barang kita masuk di gudangnya Suhat misalkan di tanggal 1, kalau tanggal 1 belum diambil, sampai tanggal 2, tanggal 3, kita kena cas lagi, kena denda. Biasanya 1 malam kalau nggak salah sekitar 7 jutaan kalau nggak salah, tergantung produk kita sih. Karena kan kalau misalkan kita impor itu kan tergantung berapa diameternya ya, diameter misalkan 1 kotak gede, 1 kargo kontainer itu isinya berapa, bukan isinya sih, isinya banyak pasti gitu kan ya. Lebih ke lebarnya berapa, makan tempatnya banyak atau enggak. Nah, tergantung di situ nanti denda yang diberikan kepada kita. Nah, waktu itu pernah nginep 1 malam ya, kita harus ya fair, kita sesuai aturan pemerintah, aturan bea cukai, ketika barang kita nginep 1 malam di gudangnya mereka ya kita harus bayar cas itu kayak gitu. Nah, kenapa kita ujung-ujungnya lebih prefer untuk kerjasama dengan PPJK ya, ini intinya biar memudahkan proses kita untuk impor barang. Nah, ketika udah dapat dokumen pemberitaan impor barang, selanjutnya kita menyertakan bukti penerimaan negara bea cukai gitu kan. Itu lebih ke apa ya, pembayaran untuk detail impor kita sih kalau misalkan bukti penerimaan negara bea dan cukai. Kalau misalkan penerimaan negara bukan pajak, PNBP tadi kan itu lebih ke bukti bayar kita SKI. Jadi untuk SKI tadi, tiap item itu bayar teman-teman. Ketika kita bikin SKI, misal produk kita produk jadi. Kalau produk jadi itu per item kita bayar 100.000. Jadi kalau misalkan di perusahaan kami, biasanya kita impor 2 item, ya kita bayarin 200.000. Beda lagi dengan misalkan yang diimpor bahan obat. Kalau bahan baku obat itu lebih murah. Dia 1 itemnya 50.000. Nah, yang lebih gede itu di penerimaan negara bea ini, yang di poin 3, bukti penerimaan negara bea dan cukai itu lebih gede lagi pembayarannya terkait prosesnya untuk kita pembayaran ke bea cukai. Dan selanjutnya juga harus memiliki NPWP pasti. Terus info kegunaan produk. Info kegunaan produk ini lebih ke produk kita itu komposisinya apa, terus kemasannya seperti apa, indikasinya untuk obat apa, terus cara pemberiannya seperti apa, kontraindikasinya apa, efek samping dan juga penyimpanannya seperti apa ya, persis seperti leaflet di obat kayak gitu. Dan selanjutnya mereka pasti minta ini apa, deklarasi nilai pabean, atau biasa kita sebutnya sih DNP ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya selain deklarasi nilai pabean, mereka pasti juga minta surat pengakuan pengusaha kena pajak. Jadi formatnya sih udah ada dari bea cukai ya teman-teman. Terus surat kuasa pabean, surat kuasa itu tuh lebih ke bahwasanya kita pengambilan produk ini kita kuasakan kepada teman-teman yang di PPJK tadi. Jadi misalkan yang bertanda tangan di bawah ini direktur kami siapa, terus memberikan kuasa kepada direkturnya PTA tadi untuk kepengurusan custom clearance kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya itu ada surat persetujuan pengeluaran barang. Jadi balik lagi, kita nggak bisa serta-merta langsung, oh ini barangku tak ambil ya, nggak bisa. Ini kita ketika impor harus memiliki surat persetujuan pengeluaran barang atau biasa kita sebut SPPB ya. SPPB ini lebih ke misalkan nih data isinya itu lebih ke nomor pengajuan kita berapa, nomor ajuan kita berapa, terus nomor pendaftaran PIB tadi berapa, pemberitaan barang, terus importirnya siapa, PPJK-nya siapa, atas nama siapa,
Jadi jelas untuk bahwasanya PPJK ini bisa mengeluarkan barang yang ada di gudang. Terus surat kuasa pengambilan dokumen. Dan yang terakhir juga ada surat pernyataan keaslian dokumen. Jadi bahwasanya kita menyatakan bahwasanya dokumen yang kita upload, dokumen yang kita berikan itu benar-benar asli. Kalau misalkan itu palsu, kita bisa diusut juga gitu. Bisa dituntut untuk ganti rugi karena sudah memalsukan data untuk bisa melakukan impor. Itu. Nah, itu untuk yang kondisi normal ya. Sebenarnya kalau misalkan kita sudah paham alurnya sih, kalau dibilang susah ya susah, dibilang gampang ya ada gampangnya juga gitu kan. Cuma pengalaman dari Irfan udah banyak belajar di bidang ini, ya sedikit banyak tahu lah untuk alurnya. Kemarin memang awal-awal ya kita gelagapan gitu ya, agak susah, sering ke BPOM, konsultasi, Pak ini seperti apa, dokumen yang kita upload seperti ini udah sesuai. Tapi kenapa di sistem kok muncul yang kayak gini, itu sering kayak gitu dulu. Pernah juga waktu pengurusan pengajuan SKI, dokumen yang kita upload sudah sesuai, kita bayar sudah lunas, buktinya udah kita upload juga. Terus ternyata dari sistemnya BPOM memang ada gangguan. Nah, itu yang menyebabkan kemarin apa ya, barang kita bermalam di gudangnya bea cukai gitu kan. Nah, jadi nggak apa ya, kita nggak bisa serta merta ini, meskipun di peraturan kita sistem harusnya kalau misalkan di ini ya sedikit apa ya, intinya sebagai pelaku usaha kan intinya kita pengen bisa dipermudah gitu kan. Nah, tapi ketika sistemnya dari pemerintahnya error, waktu itu masih ada maintenance ya, kita nggak bisa nyalain perusahaan kita dong. Sebagai pelaku usaha, kita sudah sesuai dengan peraturan, kita sudah sesuai dengan apa yang mereka minta. Tapi ternyata waktu itu ada kendalanya di sistemnya mereka. Ya udah gitu, itu sempat ini siapa beberapa kali ke BPOM dan akhirnya bisa diatasi lah gitu. Jadi memang intinya harus dari kitanya yang lebih aktif untuk nge-follow up, karena emang ini kan ya, ini taruhlah ini barang kita gitu kan ya. Ya kita harus bertanggung jawab penuh ketika barangnya nyangkut atau gimana. Soalnya dulu juga pernah ada kasus juga di perusahaan kami, produknya nyangkut di Singapura. Jadi ketika dari Rusia masuk ke Singapura, di gudangnya Singapura, itu nggak bisa keluar. Ada beberapa dokumen yang miss gitu kan. Contohnya nih, contoh simpelnya itu misalkan di packing list ya. Packing list itu kita kargonya beratnya 500 kg gitu ya. Tapi di dokumen ternyata tertulisnya 495. Itu jadi masalah. Jadi simpelnya kayak gitu. Kita harus benar-benar dokumen apa ya, memastikan dokumen yang kita upload dan dokumen yang kita serahkan ke PPJK tadi benar-benar sinkron. Jadi kalau misalkan di upload A ya kita kasihkan A, jangan sampai yang kita upload A tapi ternyata yang dikasihkan B ya. Contoh realnya yang kemarin itu yang waktu nyangkut di Singapura, kita beda dikit aja sih berat yang kita timbang itu 500, taruhlah biasanya 500 kg, tapi ketika dari kargonya entah kenapa dari Rusia ke ini beratnya beda 495 contohnya kayak gitu kan. Nah itu jadi masalah, akhirnya produk kita nggak bisa rilis dari Singapura. Udah kita nunggu lama, ketika nunggu lama ya pasti otomatis di sana juga menerapkan peraturan yang sama. Ketika produk kita bermalam di gudang mereka ya pasti mereka minta ganti rugi ke kita gitu. Ya plus minusnya seperti itu sih. Nah itu untuk yang normal ya, ketika alurnya kita normal. Nah kita lanjut lagi ke bagaimana nih kebijakan pemerintah saat kita pandemi seperti ini. Nah, untuk kebijakan pemerintah ini sebenarnya luar biasa ya. Saya apresiasi sekali sebagai pelaku usaha di bidang importir. Kita dan teman-teman juga sih beberapa kali juga kemarin sering diskusi dengan teman-teman yang memang geraknya di bidang impor itu. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini, pemerintah mengeluarkan surat keputusan SOP bersama antara Direktorat Jenderal Bea Cukai atau bisa kita sebut DJBC dan juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB nomor 01 BNPB 2020 dan nomor 113 BC 2020 tentang percepatan layanan impor barang untuk keperluan penanggulangan COVID gitu ya. Jadi peraturan ini hanya digunakan untuk impor produk, bisa alat kesehatan, bisa obat yang
intinya untuk kegunaan selama pandemi ini. Jadi kalau misalkan kegunaannya untuk di luar itu sebenarnya bisa, tapi kita tidak mendapatkan fasilitas. Jadi ketika pemerintah mengeluarkan surat ini, ada beberapa fasilitas yang bisa meringankan kita sebagai pelaku usaha gitu ya. Contohnya nih, kita bisa dibebaskan dari biaya masuk dan cukai. Jadi pembayaran biaya cukainya kita dibebaskan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak dipungut PPN, pajak pertambahan nilai. Kita tidak dibebankan ke kita gitu kan. Dikecualikan untuk pasal PPH pasal 22 untuk terkait impor ya, pajak penghasilannya beda. Jadi yang kebijakan yang menguntungkan kita sebagai pelaku usaha itu bea cukainya, pembebasan bea cukai dan juga PPN. Nah, untuk PPH pasal 22 impor itu seperti apa? Nah, untuk PPH pasal 22 itu tuh lebih ke secara umum terkait pajak yang harus kita bayarkan gitu kan ya. Kan PPH kan ada pasalnya, ada banyak tuh. Nah, untuk PPH pasal 22 itu tarifnya biasanya untuk kita sebagai impor, untuk teman-teman yang sudah memiliki API itu kita dibebankan 2,5% kali nilai impor kita. Jadi misalkan nih, nilai impor kita 10 miliar gitu ya. Pajak yang harus kita bayarkan berapa? Ya udah dikalikan 2,5-nya dari 10 miliar, itu yang menjadi kewajiban kita untuk membayar PPH 22 kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang tidak memiliki API atau dokumen tidak memiliki API tadi, dia lebih gede karena dokumen mereka kan nggak lengkap tuh, dasarnya kayak gitu. Itu 7,5 kali nilai impor. Misalkan nilai impor kita 10 miliar ya, 7,5% dari itu yang harus kita bayarkan. Kayak gitu. Itu beberapa kebijakan pemerintah yang menguntungkan kita sebagai pelaku usaha. Nah, untuk percepatannya itu seperti apa? Untuk percepatan sendiri itu ada beberapa kategori ya teman-teman. Untuk kategori yang pertama itu percepatan pelayanan impor untuk penanggulangan COVID. Untuk ini case-nya pemerintah pusat, Pemda, atau Badan Layanan Umum gitu ya. Jadi intinya lebih ke pemerintahan lah. Ketika pemerintah impor, itu alurnya gimana? Yang pertama pasti mengajukan permohonan rekomendasi ke BNPB. Kalau misalkan kita normal kan kita ke BPOM tuh. Kalau kondisi pandemi seperti ini kita dibantu oleh teman-teman di BNPB gitu kan. Nah, kita mengajukan permohonannya di BNPB. Itu yang pertama. Terus untuk selanjutnya, BNPB ketika menerima surat permohonan atau menerima permohonan dari perusahaan yang akan mau impor, mereka akan mengeluarkan ini surat rekomendasi pengecualian ketentuan tentang niaga impor. Jadi mereka pasti mengeluarkan surat rekomendasi untuk memudahkan kita. Untuk selanjutnya, untuk pemerintahan yang melakukan impor di kondisi sekarang, setelah mendapatkan surat rekomendasi dari BNPB, selanjutnya pemerintah atau pelaku usaha yang bidang pemerintahan tadi mengajukan permohonan ke kantor wilayah atau kantor pelayanan utama di Bea Cukai. Nah, itu nanti sesuai dengan PMK 171 garing PMK 04 2019. Ini lebih ke peraturan Menteri Keuangan ya, teman-teman. Jadi lebih ke sana arahnya, bukan lagi ke BPOM. Istilahnya kayak gitu. Nah, setelah mengajukan ke Kanwil, kantor wilayahnya, kemudian terbit tuh surat keputusan Menteri Keuangan atau bisa kita sebut SKMK pembebasan. Nah, itu ketika dokumen udah sesuai, jadi untuk awal nanti BNPB nanti pasti dibantuin lah untuk dokumen apa aja yang harus diisi, terus kelengkapannya apa aja. Ketika sudah lengkap, nanti terbit surat keputusan Menteri Keuangan bahwasanya kita boleh impor. Nah, itu sebelum barang tiba. Nah, setelah barang tiba, pemerintah pusat tadi harus melakukan pengajuan dokumen PIB.
pemberitahuan impor barang dengan mengisi nomor dan tanggal SKMK-nya tadi berapa, dan tanggal rekomendasi dari BNPB tanggalnya kapan. Terus setelah itu selesai, baru bisa barang keluar dari pelabuhan. Misalkan tadi kita kasusnya di Soekarno-Hatta, ya kita baru bisa mengeluarkan ini barang dari situ. Nah, untuk permohonan kalau di diskusi dari teman-teman juga bilangnya 8 jam sih, cuma untuk aktualnya kita juga nggak tahu kan, maksudnya kondisi seperti ini kan di beberapa perusahaan atau bahkan banyak perusahaan kan menerapkan PSBB juga dari pemerintah. Kita intinya lebih ke taat lah ke pemerintah, bahwasanya nggak semuanya boleh masuk. Jadi kadang hari ini masuk, besok enggak, besok masuk, besok enggak. Nah, kalau misalkan pas di bagian itu yang ngurusin itu nggak masuk, ya lumayan lama jadinya. Ya, itu yang pertama, atau kita bisa menyebutkan percepatan pelayanan A gitu ya, untuk yang kategori pemerintahan. Nah, untuk kategori selanjutnya itu percepatan pelayanan impor untuk penanggulangan COVID untuk teman-teman di yayasan atau lembaga non-profit. Nah, sama yang pertama pasti mengajukan permohonan juga ke BNPB, terus BNPB menerbitkan surat rekomendasi juga, sama alurnya 1-2. Terus yang beda itu di tahap yang nomor 3. Ketika sudah mendapatkan surat rekomendasi, nanti yayasan tersebut harus mengajukan permohonan ke Direktur Fasilitas Kepabianan Kantor Pusat di DJPC tadi ya. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 70. Jadi beda ya. Dan yang pertama tadi terkait pemerintah pusat itu mengajukan permohonannya ke kantor wilayah atau KPU BC sesuai dengan PMK 171. Untuk teman-teman yang di yayasan atau lembaga non-profit itu bisa dibantunya lewat ini Direktur Fasilitas Kepabianan Kantor Pusat, kayak gitu. Terus setelah itu sama penerbitan surat keputusan Menteri Keuangan. Terus untuk itu yang untuk sebelum barang tiba ya teman-teman. Untuk setelah barang tiba sama yang di-upload, bukan di-upload sih, lebih ke ngisi dokumen yang harus dilampirkan itu terkait nomor dan tanggal SKMK, terus dan juga nomor dan tanggal rekomendasi dari BNPB. Nah, baru barang bisa keluar gitu. Nah, untuk ini bisa kita sebut biasanya sih untuk percepatan pelayanan kategori B ya. Kategori B ini untuk teman-teman yang di yayasan atau lembaga non-profit. Untuk yang A tadi untuk teman-teman yang di pemerintahan pusat atau Pemda. Nah, untuk yang ketiga ini untuk perseorangan atau swasta nih. Ya, kita nih sebagai pelaku usaha kan hitungannya swasta tuh. Tapi ini untuk kategori yang non komersial, jadi tidak untuk dikomersialkan gitu kan. Nah, itu tahap pertamanya menghibahkan barang kepada instansi pemerintahan melalui BNPB. Jadi kita menghibahkan nih, oh ini barangku, aku mau masukin barang nih misalkan nih, tapi mau aku sumbangin buat di Indonesia gitu. Nah, mereka harus melakukan hibah ya, menghibahkan barang ke BNPB atau kepada yayasan atau lembaga non-profit yang dibuktikan dengan gift certificate. Jadi kayak semacam tanda terima, atau intinya ada kesepakatan, oh ini ada sertifikatnya nih, kita menyerahkan barang kita ke BNPB gitu. Nah, setelah itu untuk tahap selanjutnya, untuk yang kedua, apabila dihibahkan ke BNPB selaku pemerintah, ingat untuk yang jalur pemerintah tadi kan kita melakukan skema A atau jalur A. Skema A seperti ini, sama nanti alurnya untuk yang pemerintah, karena BNPB kan selaku pemerintah gitu. Nah, untuk teman-teman yang menghibahkan ke yayasan atau lembaga non-profit, nanti masuknya ke yang skema B, yang ini, yang lewat yayasan lembaga non-profit, kayak gitu. Alurnya kayak itu. Nah, setelah itu sama terbit SKMK itu untuk yang sebelum barang tiba. Untuk barang setelah tiba, nanti pengajuan dokumen PIB-nya dengan mengisi nomor, tanggal SKMK sama, terus nomor dan juga tanggal rekomendasi BNPB sama, terus ada tambahan nih, BNPB atau yayasan sebagai lembaga non-profit sebagai pemilik barang. Nah, jadi harus melampirkan di situ BNPB dan juga yayasan lembaga non-profitnya itu apa, sebagai pelaku
atau pemilik barang kayak gitu. Nah, setelah itu barang keluar. Nah, kalau yang di skema A dan B tadi kan setelah keluar ya udah nggak ada kewajiban kita untuk lapor. Nah, untuk yang perseorangan swasta non komersial, ketika sudah barang keluar, kita wajib menyampaikan laporan realisasi impor dan distribusi ke BNPB. Kayak gitu. Jadi kita harus laporan, oh barang kita udah keluar nih, kita harus realisasi impornya buat apa aja, segala macam, distribusinya kemana. Nah, itu kita lapor ke BNPB. Seperti itu. Nah, untuk yang ini yang terakhir, untuk percepatan yang terakhir, jadi kan percepatan ada 4 kategori ya, A, B, terus perseorangan atau swasta yang non komersial, dan juga perseorangan dan swasta komersial. Nah, untuk teman-teman swasta atau perusahaan swasta, untuk komersial kan pasti kita jual lagi gitu kan, itu barang impor yang ditujukan untuk kegiatan komersial itu tidak dapat memperoleh fasilitas. Jadi kan tadi kita tahu fasilitasnya itu dibebaskan untuk biaya cukainya, terus pajak pertambahan nilainya juga bebas gitu kan. Nah, itu tidak dapat, kita tetap harus membayar itu gitu kan. Namun yang perlu digarisbawain ini, pemenuhan ketentuan tata niaga impor dapat melalui BNPB. Jadi selain kita, kalau normal kan lewat BPOM, itu juga bisa lewat BPOM. Tapi kalau dalam case ini pandemi, BNPB juga bersedia untuk membantu kita. Dan yang perlu digarisbawain teman-teman, untuk kebijakan ini tuh hanya untuk apa ya, lebih ke produk-produk yang dibutuhkan untuk pandemi gitu. Misalkan rapid test atau obat tata laksananya untuk COVID kayak gitu. Jadi untuk obat-obat yang normal ya tetap secara normal gitu. Nah, alurnya gimana? Mengajukan permohonan sama terus melaksanakan kegiatan impor secara normal kayak gitu. Nah, sedikit tambahan aja buat teman-teman, sebenarnya kita itu lebih ke distribusi nasional ya. Kalau nasional sebenarnya kita juga ada beberapa kendala. Salah satunya kan ketika kita PSBB itu agak susah juga untuk kita pengiriman barang, itu yang pertama. Terus yang kedua, kargo yang ada di Indonesia, misalkan kita kerjasama dengan kargo, taruhlah kita sebut RPX atau apa gitu ya, AB Kargo atau apalah. Nah, itu nggak semuanya bisa melayani ke daerah-daerah. Misalkan dari Jakarta kita nggak bisa tuh kirim ke Papua kayak gitu. Kemarin sempat diskusi juga dengan teman-teman distribusi di bidang apa, di perusahaan lain juga ternyata sama masalah yang kita geluti sama. Dan untuk untuk mengakalinya, biasanya kita kirimnya itu ke cabang yang terdekat tuh. Misalkan nih kita kirimnya ke Surabaya, nah nanti cabang Surabaya yang ngirim ke Papua. Jadi kita nggak bisa langsung direct ke Papua. Itu yang agak menjadi kendala. Kalau misalkan kita di bidang distribusi, balik lagi, distribusi itu kan lebih ke banyak banget terkait marketing gitu kan. Ya balik lagi, otomatis dalam tanda kutip kita pasti profit oriented gitu. Nah, itu agak oleng juga. Jadi yang biasanya kita 1 bulan bisa ngejual berapa puluh file, kita berkurang kayak gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Mungkin itu saja yang bisa di-sharingkan. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Rizka. Halo? Halo, sudah? Oh ya, sudah ya Kak? Sudah, Oke, terima kasih Kak Irfan. Tadi lupa dipencet unmute-nya, saking semangatnya. Waduh.
Oke, ini di sini kan ada beberapa pertanyaan, tapi sebelumnya nih Kak Irfan, sebelum jawab pertanyaan, jadi Rizka mau sampaikan kalau Farmakope online sesi 3 ini agak spesial. Jadi teman-teman di sini memberikan HTM semampunya teman-teman, di mana 75% dari HTM itu akan kami donasikan. Nah, di sini kita bekerja sama dengan Fight Corona Together, di mana penggalangan donasi ini nanti akan kita gunakan untuk bantuan masker dan hand sanitizer, disertai bantuan paket lain seperti sembako yang akan kami kemas ke dalam 4 jenis paket. Jadi ada 4 jenis paket nih teman-teman. Jadi ada yang pertama itu ada paket proteksi pahlawan keluarga. Di situ ada paket isinya masker, hand sanitizer, pamflet, stiker. Baru yang kedua ada paket proteksi pahlawan keluarga plus makanan. Kemudian ada paket proteksi pahlawan keluarga plus sembako. Dan juga paket proteksi pahlawan keluarga plus sembako plus makanan. Jadi target masing-masing paket itu ada 250 paket. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah mendaftar, yang juga udah mendonasikan sebagian dananya untuk bersama-sama kita membantu beberapa keluarga dan juga yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Oke, kita langsung ke pertanyaan ya Kak Irfan. Siap. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, masih loading. Siap. Teman-teman ditunggu ya pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan yang pertama ini dari saya sih Kak. Jadi itu kan tadi ada banyak ya Kak ya. Dari mulai pengajuan awal ke BNPB tadi tuh ya Kak. Ke BNPB hingga ada juga pengajuan permohonan impor ke BPOM. Itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama hingga barang datang. Jadi itu mengurus surat-surat itu dulu baru memesan barang, atau pesan barangnya dulu baru mengurus surat-surat itu, seperti apa sih Kak mekanismenya? Ya. Jadi kalau misalkan kita kondisinya normal, kita kan nggak dibantu BNPB tuh. Jadi kita lewat BPOM secara normal kayak tadi kita bikin akun di awal dulu. Nah, akun kan paling enggak tadi kan 3 hari gitu kan. Kalau misalkan dokumennya lengkap, kalau misalkan dokumen nggak lengkap kayak dulu Irfan itu ada beberapa dokumen yang istilahnya sebenarnya sudah sesuai, tapi secara tertulis atau ini ada beberapa typo yang BPOM tidak meng-ACC gitu kan. Jadi takutnya beda makna gitu kan. Ya udah akhirnya kita revisi lagi. Nah, itu biasanya kalau misalkan normal kan setelah bikin akun kita pengajuan SKI. Pengajuan SKI itu sebenarnya cepat, tadi kan 8 jam. Kalau misalkan kita pagi bikin, sore pasti udah selesai. Biasanya gitu kalau kita normal, segala macam sudah lengkap. Nah, itu kemarin untuk yang impor awal banget dulu di tahun 2019 awal, itu cukup lama, soalnya kita dokumennya ya kita kan taruhlah sebagai pelaku usahanya memang importir, cuma untuk yang bidang obat kan kita kategorinya baru ya, kita pemain baru lah. Nah, itu lumayan lama. Nah, kalau misalkan normal, kalau misalkan sekarang kalau kondisi normal itu dari contoh nih, kalau pengalaman dari Rusia sampai ke Indonesia itu pasti kurang lebih 1 pekan sampai 2 pekan udah nyampe. Oh, 1 pekan itu normal ya Kak? Itu normal. Kondisi normal. Nah, kalau misalkan kondisi pandemi seperti ini, kita biasanya bisa sampai ya taruhlah kita bisa lebih lama lagi, karena kita tahu kan pandemi ya nggak hanya di Indonesia aja gitu. Singapura sebagai tempat kita transit barang kita juga, nah terus di Rusia pun juga ada informasi juga. Nah, itu pasti SDM-nya sih sebenarnya, SDM dari PPJK yang kita kerjasama dengan pihak ketiga tadi itu bisa handle atau tidak, karena itu kan juga termasuk regulasi juga. Kalau misalkan dari regulasi pemerintah itu kita sebenarnya dimudahkan, tapi kalau SDM di lapangannya tidak support ya sama aja gitu. Soalnya kita tahu kalau dari teman-teman yang di bidang importir lain, meskipun pakai BNPB juga ya bilangnya kan dibantu ya, memang dibantu ya secara tulis itu kan ya, beberapa keputusannya, tapi kan faktanya kan SDM-nya kita nggak tahu gitu kan. Ada yang BFO, ada yang WFH, gantian segala macam, itu kan juga menjadikan kita pengurusan dokumennya aja lebih lama. Gitu.
Nah, soalnya dari teman-teman yang distribusi lain yang ke BNPB itu juga bilangnya gitu, apa, dari teman-teman BNPB ya mohon maaf lebih apa ya, slow respon dari SDM-nya gitu. Jadi bisa lebih lebih lama juga. Kira-kira makan berapa waktu, Kak? Udah ada ini nggak? Udah ada melakukan pemesanan impor Kalau kayak gitu nggak di pemesanan masa untuk ini pandemi? bisa sampai 1 bulanan sih biasanya. Sampai 1 bulanan. Oke, lumayan lama ya, Kak ya? Bukan Lama lumayan sih. ya, sangat Jadi lama ya. kendala, ya jadi kendala kita di Indonesia sendiri ketika kita distribusi aja banyak beberapa dari teman-teman pihak ketiga kargo itu juga apa ya, di-cut jadwalnya karena jadwal airplane atau pesawat untuk ngangkut kargo kita untuk ke daerah itu nggak ada gitu. Itu padahal internal Indonesia, belum lagi kalau antar negara kan pasti regulasinya beda juga. Dan regulasinya beda juga. Seperti itu ya, Kak. Oke, kita ke next pertanyaan ya, Kak ya. Ya. Di sini dari Aulia Hanifah, dia menanyakan tentang boleh dielaborasi lagi, Kak, mengapa di dunia distribusi impor ini apoteker bertanggung jawab secara penuh selain untuk menjalani alur yang dijelaskan tadi, dan kira-kira bagaimana sih career path apoteker di dunia distribusi obat? Oh, pertanyaannya menarik ini. Terima kasih Aulia. Jadi untuk apa ya? Selain bertanggung jawab penuh, kita kan tahu bahwasanya sebagai apoteker itu kita harus menjamin obat mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari industri, prosesnya seperti apa, terus didistribusi. Misalkan kan di distribusi kan kita tahu obat itu nggak hanya obat dengan perlakuan apa ya, perlakuan biasa. Kalau misalkan obat biasa kan obat bebas atau bebas terbatas itu kan ya tidak dalam suhu tertentu. Nah, tapi di sisi lain kan juga ada produk-produk obat yang dia lebih ke CCP ya, cold chain product. Jadi memang suhu yang harus dikondisikan dengan khusus gitu. Misalkan vaksin atau obat-obat yang di suhu 2 sampai 8 gitu kan. Nah, itu yang harus kita jamin ke apa ya, khasiat atau efektivitasnya obat gitu kan. Karena contoh aja misalkan obatnya kena sinar matahari lama, itu kan kandungan obatnya juga bisa terurai. Ketika obatnya terurai, nanti khasiat ke pasiennya seperti apa, ke end usernya seperti apa, kita harus bisa menjamin itu. Itu untuk yang didistribusi ya, untuk proses distribusinya. Terus apa tadi? Untuk career path ya? Career path apoteker di dunia distribusi obat, Kak. Di distribusi sebenarnya kan biasanya kalau pengalaman pribadi, kalau dulu waktu zaman masih profesi itu kan taunya kalau nggak industri ya rumah sakit, bener nggak? Benar. Paling padahal luas ya, Kak. Iya, paling pol pelayanan lah gitu kan. Paling Nah, untuk di bidang distribusi sendiri kita apa ya, kalau Irfan boleh sedikit curhat, itu kita pengetahuan terkait di dunia distribusi itu masih kurang gitu kan ya. Kenapa? Karena sebenarnya kita apa ya, ditekankan oleh dosen kita itu biasanya lebih ke proses di industri atau di pelayanan atau di intinya di atau apa ya, paling enggak di rumah sakit gitu kan, yang intinya yang tenar gitu. Nah, namanya kita sebagai waktu itu masih mahasiswa, kalau enggak di industri pasti pengennya di rumah sakit gitu kan. Kebanyakan sih. Nah, sedangkan karir path sendiri di distribusi sebenarnya itu banyak sih. Kalau Irfan boleh share itu biasanya kalau awal itu kan kalau fresh grade kalau nggak staff kadang langsung APC itu ya, minimal staff dulu terus naik ketika kita performance indikatornya bagus, dinilai bagus oleh perusahaan, kita bisa naik tuh ke APC misalkan. Ketika APC udah ini, atasnya APC itu ada yang namanya tergantung sih, beda perusahaan beda namanya, itu ada namanya yang semacam apa ya, supervisor lah. Kita di atasnya APC itu ada supervisor, tugasnya dia itu yang apa ya, yang ngontrol kita lah. Kita setelah itu tergantung lagi, ada bisa juga yang masuk di regulatory, ada yang masuk di quality juga. Jadi sebenarnya sih sedikit banyak hampir mirip-mirip juga sih kalau misalkan di apa, di distribusi. Kalau misalkan udah di APC bisa naik ke supervisor, bisa naik ke
regulatory head atau apa gitu. Biasanya gitu sih kalau karir path-nya. Tergantung perusahaannya sih. Kita nggak bisa memukul rata karena struktur organisasi setiap perusahaan kan pasti beda-beda. Tapi kurang lebih seperti itu. Jadi untuk career path-nya sendiri itu sangat luas ya Kak ya. Jadi jadi pengetahuan baru lagi sih buat teman-teman. Jadi bahwa untuk di bagian distribusi pun kita itu sangat berperan. Apoteker itu sangat berperan. Iya, kemudian, jadi kita nggak bisa lepas tangan kalau misalkan udah di industri, kalau misalkan udah di rumah sakit atau di pelayanan ya udah ya. Kalau misalkan nggak ada teman-teman distributor, nanti obat dari industri ke pelayanan gitu ya, siapa rantai pendistribusiannya siapa yang menjamin? Gitu. Nanti nggak nyampe obatnya. Iya. Benar. Kayak gitu lah kurang lebih. Oke, ini next pertanyaan. Pertanyaan dari ini Kak, dari Diah Arum Anggriani. Maaf Kak, izin bertanya, kenapa bahan baku obat harus impor ya? Padahal bahan mentah berasal dari Indonesia. Apakah Indonesia belum bisa mengelolanya sendiri? Sementara itu untuk proses distribusi, misalnya ke Papua membutuhkan waktu berapa lama? Dan prosesnya apakah membutuhkan surat jalan lagi atau seperti apa ya Kak? Oh ya, siap. Terima kasih pertanyaannya. Jadi ada 2 poin yang dipertanyakan. Jadi yang pertama, kenapa Indonesia masih impor bahan baku gitu kan ya? Iya Kak, kenapa Kak? Nah, jadi sebenarnya ini sudah kalau teman-teman udah di dunia kerja di bidang farmasi pasti tahu gitu kan. Sebenarnya kita itu untuk bahan baku kebanyakan di industri. Dari dulu waktu Irfan PKPA ya, waktu praktek kerja profesi apoteker juga dulu nanya ke supervisornya Irfan, waktu itu nanya juga kenapa kok Indonesia masih impor gitu kan, impor bahan baku gitu kan. Nah, yang pertama secara kualitas bahan baku di luar sana itu ya beberapa ada yang lebih baik dan harganya lebih murah. Itu. Terus sebenarnya kalau di Indonesia sendiri itu udah ada sekarang udah ada ya Kimia Farma yang kerjasama dengan Korea, pabriknya di Cikarang nggak masalah. Nah itu dia udah mulai memproduksi bahan baku. Itu dari BUMN. Kalau misalkan dari swasta dulu itu ada perusahaan sebentar namanya apa ya? Dulu ada di Pasuruan. Dia juga mainnya di bahan baku. Cuma dari pelaku usaha industri di Indonesia pun juga sedikit yang berminat karena apa? Mungkin kalau secara kualitas 11-12 lah ya. Tapi secara cost secara keuangan beda. Nah, namanya industri itu kan pasti harus melakukan cost saving ya. Jadi obatnya tetap harus dengan standar yang tinggi tapi harganya bahan baku mulai dari bahan baku nanti sampai harga jual harganya bersaing gitu loh. Kita nggak bisa kalau misalkan harganya murah terus kita press banget sampai ini lah terus nanti kualitas obatnya gimana, kan quality tetap nomor 1 gitu loh. Itu kalau dari sudut pandang teman-teman di industri dan selama kemarin sedikit pengalaman Irfan waktu PKPK gitu ya. Jadi memang yang digarisbawain sih lebih ke quality sama cost-nya sih sebenarnya. Kalau quality-nya sama, kalau cost-nya lebih murah di luar ya pasti kita ambilnya yang di luar. Di luar. Itu tidak menutup kemungkinan namanya ya meskipun kita harus menjamin quality namanya industri kan dalam tanda kutip kita kan bisnis gitu. Kita nggak bisa mengenyampingkan aspek bisnisnya. Intinya kayak gitulah kurang lebih. Intinya begitu. Jadi ini ya Kak, kita lihat dari cost dan kualitasnya. Jadi ada beberapa bahan baku yang memang kalau diimpor itu di luar sana dia lebih memberikan harga yang lebih murah dengan kualitas yang sama. Seperti itu ya Kak ya. Gitu. Kadang kualitasnya juga lebih bagus kan kalau kita di industri waktu pengalaman di PKPA kemarin kan kita pasti punya beberapa vendor tuh. Benar. Ya kita kan nggak mungkin langsung kita dapat vendor A nih langsung kerjasama dengan A kan nggak mungkin gitu kan ya. Pasti kita harus membandingkan dengan vendor B, vendor C. Nah penawaran dari mereka itu yang terbaik yang mana kita ambil yang di situ pasti. Entah nanti kualitasnya yang pertama atau cost yang kedua atau pelayanan mereka. Kira-kira nih kalau misalkan perusahaanku ambil bahan baku dari Korea misalkan, itu dia bisa ngirim maksimal 3 hari. Ya udah kita ambil di situ. Kalau di negara lain misalkan di vendor lain dia ambilnya dari Jepang misalkan,
tapi dia 4 hari sampai 5 hari. Ya kita lebih milihnya yang di Korea dengan kualitas dan harga yang bersaing gitu loh. Karena kita tahu kan kalau misalkan di industri kita kan juga ada target untuk memproduksi obat kan. Produksi obatnya. Produksi obatnya ada targetnya kan. Kayak gitu. Oke. Mungkin Kak Dia udah puas dengan jawaban Kak Irfan. Kalau memang masih ada yang mau ditanyakan, silakan diketik di kolom pertanyaan. Oh ya, Terus Kak Irfan yang sebelumnya. Yang kedua, oh ya Kak Irfan boleh share screen-nya ditutup aja, jadi biar lebih jelas. Oh ya, sebentar. Untuk Kak Irfannya. Udah ya? Oke, tadi pertanyaan kedua, kalau misalkan distribusinya ke Papua, itu butuh waktu berapa lama, Kak? Terus butuh surat jalan lagi nggak sih untuk pendistribusiannya? Karena jauh gitu ya ke Papua. Iya. Jadi kalau misalkan kita melakukan distribusi, dokumen tetap harus lengkap, misalkan faktur sama surat jalan. Faktur itu kan isinya ya di situ ada nominalnya, di situ dari perusahaan A pesan ke kita, terus nominalnya berapa, terus kita bukan kita sih, mereka harus bayar ke kita dalam jangka waktu berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan kayak gitu, itu faktur. Terus dokumen yang kedua itu terkait surat jalan. Surat jalan itu isinya lebih ke ya data perusahaan yang kita tuju, misalkan kita perusahaannya perusahaan A mau ngirim ke perusahaan B, terus di situ yang dikirim apa, obatnya apa, terus jumlahnya berapa, terus expired date-nya kapan, kayak gitu. Jadi lebih ke data obatnya sih. Nah itu tetap harus dilampirkan. Kenapa? Karena itu kalau misalkan kita di distribusi kan kita mengenalnya CDOB ya, cara distribusi obat yang baik. Nah itu kita dipersyaratkan bahwasannya setiap kita mengeluarkan barang harus ada dokumennya, dokumen wajib yang harus kita kita lampirkan gitu loh. Kalau misalkan kita nggak ada surat jalannya, nanti kalau misalkan ada audit nih dari teman-teman BPOM kan teman-teman BPOM kan kadang auditnya kan suka dadakan mendadak ya. Mendadak memang Kak. Sukanya kan gitu, tahu-tahu udah ada depan perusahaan aja, Pak ini saya dari BPOM udah di depan perusahaan, waduh kan nggak mungkin kita bilang tutup ya, kita otomatis kan harus menjaga dokumen kita. Salah satu poinnya di situ, poin dokumennya kita harus kontrol dengan baik. Artiannya seperti apa ya, kita misalkan mulai dari dokumen impor kita ya harus ketika sudah lengkap impor barang sudah masuk ke gudang kita ya kita harus memfiling ya, namanya memfiling dokumen, kita rapikan di misalkan satu banteks gitu ya, satu banteks dokumen impor. Terus ketika kita melakukan penjualan atau distribusi di Indonesia ya kita harus intinya merapikan juga agar nanti ketika kita audit mudah gitu kan biasanya kalau namanya audit itu kan pasti ya suka gitu ya, kalau misalkan dokumennya nggak lengkap terus gimana pasti ada temuan kita harus melakukan CAPA gitu kan ya, corrective action, preventive action, membuat CAPA. Kalau misalkan CAPA-nya lama nggak ini, kadang kalau misalkan yang parah kemarin sudah lama sih, pernah juga partner bisnis kami itu sampai ditutup. Jadi dalam arti ditutup itu dia nggak boleh melakukan distribusi dikarenakan dokumen itu nggak lengkap, dokumennya nggak sesuai. Dokumennya nggak lengkap, nggak sesuai gitu kan, entah itu gara-gara dia dokumennya keselip atau waktu itu memang dia ngeluarin barang tapi nggak ada surat jalannya, entah itu masalahnya internal gitu kan. Cuma dia bilangnya waktu itu perusahaanku nggak boleh ini distribusi dulu lah, kenapa gitu kan ya, ini ada temuan CAPA-nya belum selesai, dokumennya nggak lengkap, akhirnya sama BPOM di ban sementara. Akhirnya dia nggak bisa melayani juga, parahnya sampai situ. Nah kalau misalkan udah sampai di situ pasti ya balik lagi profit oriented kita gimana gitu. Ya dulu waktu masih mindset sih, dulu waktu masih mahasiswa memang Irfan pribadi mikirnya ya udah kita harus quality, kita harus kayak gini, tapi ketika udah kerja oh iya kan kita ada aspek bisnis juga, kita nggak bisa menyampingkan itu gitu. Jadi itu harus seimbang, nggak bisa juga kita fokusnya ke bisnis tapi regulasi yang ada di Indonesia atau regulasi yang udah ditetapkan BPOM itu kita tabrak itu nggak bisa. Ya kita tahu perusahaan pasti nyarinya profit gitu. Cuma kita harus mematuhi peraturan yang ada. Kalau misalkan kita nggak mematuhi peraturan yang ada, malah kita di ban ya kita yang susah, malah nggak bisa distribusi gitu kan. Itu sih. Oke, ini
Begitu ya Kak Dia. Mungkin kalau Kak Dia masih ada yang mau ditanggepin atau masih kurang serak bisa ditaruh di kolom pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir nih Kak. Pertanyaan terakhir dari Aulia lagi. Oh ya. Ini selain dari sisi regulasi, ada nggak sih Kak tantangan lain, terutama sisi peran apoteker di rantai distribusi berkaitan dengan pandemi COVID ini? Jadi kan kalau tadi kalau yang Kak Irfan paparkan tadi kan terkait regulasi ya Kak ya, rata-rata dari awal hingga akhir. Kalau selain dari sisi regulasi seperti apa Kak? Kalau selain di regulasi, sebenarnya kalau di distribusi itu lebih banyak sih kita berkaitan dengan regulasi ya. Regulasi bagaimana kita dengan rumah sakit, regulasi bagaimana kita dengan apotek, regulasi bagaimana kita dengan pemerintahan, entah itu BPOM atau kementerian, atau misalkan kalau misalkan kita impor, ya kita ke bea cukai, kayak gitu kan. Lebih banyak di situ. Nah, cuma kalau di sisi lain selain di regulasi, pasti kita lebih ke quality sih. Bagaimana peran apoteker di situ untuk menjaga kualitas obat. Misalkan nih, produk yang kami impor itu kan produk dalam kategori CCP, golden product. Jadi selama 2 minggu, misalkan keadaan normal 2 minggu itu dari Rusia sampai masuk ke gudang kita itu suhu seharus 2-8. Nah, itu kenapa? Karena akan ngefek ke efektivitas obatnya kan. Kalau misalkan kita perlakuannya nggak sesuai gitu kan, itu bisa ngaruh juga ke efektivitas obat ketika kualitas obatnya tidak terjamin gitu kan. Itu untuk yang produk-produk CCP gitu kan. Kalau misalkan produk yang biasa yang bukan CCP, jadi ketika suhunya bebas, itu ketika kita melakukan distribusi kemarin kan sebenarnya ada beberapa diskusi juga kalau kita kesulitan untuk mensuplai obat ke cabang atau ke daerah gitu kan. Yang biasanya kita pakai kargonya kirim lewat pesawat 1 hari 2 hari sampai, kita harusnya lewat laut gitu kan. Lewat laut itu sebenarnya regulasi juga sih sebenarnya. Ketika kita ngirim barang ke luar, kita itu kan harus melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Itu di standar CDOB juga dipersyaratkan teman-teman. Bahwasannya ketika kita kirim, ya kita contoh nih, kita ngirim obat lewat JNE, itu nggak bisa gitu. Soalnya JNE, taruhlah mereka tidak lolos kualifikasi dari BPOM gitu kan untuk perlakuan pengiriman obat gitu kan. Untuk selain regulasi itu lebih banyaknya lebih ke quality sih. Bagaimana caranya kita sebagai apoteker penanggung jawab itu bisa menyampaikan ke atasan kita. Atasan kita taruhlah kebanyakan kan kalau misalnya di distribusi kan manajernya kan mindset bukan apa ya, mindsetnya bukan mindset quality gitu, mindsetnya pasti dia cuan gitu kan. Mindsetnya duit gitu kan, profit oriented pasti gitu kan. Nah, pasti sedikit kalau diskusi bareng teman-teman pasti kayak gitu. Hampir semua atasan kita yang di bidang distribusi kebanyakan sedikit banget yang ngerti terkait quality ya. Apalagi kalau atasan kita bukan seorang apoteker ya, atasan kita orang marketing misalkan, yang memang dia fokusnya ke profit oriented. Nah, gimana caranya, tantangan kita harus bisa apa ya, memberikan pemahaman ke mereka, Pak, Bu, ini tuh nggak boleh gitu loh. Ketika kita ngirim obat tidak sesuai dengan peraturan ini nggak bisa gitu loh. Ya kalau misalkan kita tabrak, ya resikonya paling parah kita di BPOM di ban sama BPOM gitu kan, ketika kita nggak sesuai dengan regulasi yang ada. Kita tidak bisa menjamin kualitas dari obat itu. Mungkin seperti itu sih. Seperti itu ya Kak. Jadi Kak Aulia itu seperti itu jawaban dari Kak Irfan terkait peran apoteker selama pandemi COVID ini. Kemudian ini terakhir deh Kak, sebelum closing statement ya. Terakhir sebelum closing statement dari Kak Irfan, dari Nur Latifah, apakah proses distribusi selama dari terminal-terminal, selama di terminal-terminal yang berada di luar negeri tadi juga dicek jumlah barangnya secara keseluruhan, ataukah hanya dilakukan pengukuran berat dan besarnya kargo yang kita miliki? Lalu bagaimanakah asuransi untuk barang yang kita impor atau ekspor selama proses pengirimannya? Terima kasih Kak. Oh ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk yang pertanyaan pertama kan
proses distribusi selama di pelabuhan ya, misalnya kita sebutnya ya, meskipun itu di apa terminal atau apa, biasanya kita nyebutnya di pelabuhan ya. Selama di pelabuhan pasti ada pengecekan, karena misalkan nih pengalaman kita impor barang dari Rusia ke Indonesia, kita nggak bisa langsung nih, kita transitnya di Singapura gitu kan. Pasti di Singapura juga dicek dokumen-dokumen kelengkapan kita seperti apa, terus sesuai nggak sih Kak sama aktual barang yang kita kirim sama dokumennya gitu. Kalau misalkan nggak sesuai ya kayak itu tadi yang Irfan sampaikan, dulu pernah nyangkut Ke di Singapura barang. benar. Soalnya di Singapura waktu pemeriksaan diinfokan sama teman-teman BPJK yang tadi kita pihak ketiga kerjasama kan, dari kepabeanan, dari taruhlah secara gampangnya kita nyebut bea cukainya yang di Singapura itu waktu ngecek ternyata dokumen sama barangnya nggak sesuai. Padahal itu satu dokumen yang tadi packing list. Di packing list kan ada berat kargo, terus ininya kontainernya kita beratnya berapa, luasnya berapa. Nah itu nggak sesuai, hanya beda beberapa angka. Mereka nggak terima, maksudnya nggak terima itu ya nggak bisa dong. Ini kan barangnya nggak sesuai sama aktualnya. Itu ya udah, barangnya waktu itu hampir seminggu atau berapa hari ya nyangkut di sana. Kita ngurusin ke Rusianya lagi. Kita info ke industri yang ada di Rusia bahwasanya harusnya itu beratnya seperti ini, harusnya berat dari produk kita itu misalkan 500 kg, kenapa di sini kok 400 kg, itu jadinya kan nggak match gitu kan. Nah akhirnya kita ngurusin itu agak lama segala macam, akhirnya ketika dokumen udah beres baru dilolosin produknya. Berarti itu ngurusinnya kembali ke Rusia ya Kak, bukan ke Singapura-nya gitu. Rusia. Nah terus yang ngecek di Singapura bagian dari timnya Kakak atau gimana tuh? Yang mengecek jadi kalau di Singapura itu kan kita punya tim yang di PPJK tadi. Oh, yang di PPJK tadi. Jadi teman-teman PPJK tadi yang ngecek di Singapura segala macam, timnya mereka, SDM-nya mereka bilang ke kita, Pak, barang Bapak nyangkut gitu kan kasarnya. Gara-gara dokumennya seperti ini kurang, mohon bisa dibantu. Nah, kita akhirnya follow up ke Rusia gitu. Ke Rusia. Oh, seperti itu. Jadi seperti itu untuk Kak Nur Latifah. Semoga pertanyaannya terjawab. Selanjutnya ini udah asuransi. Gimana Kak? Terkait asuransi. Oh ya, terkait asuransi. Lalu bagaimana asuransi untuk barang yang kita impor? Kalau misalkan asuransi itu kita biasanya udah satu paket sama PPJK sih. PPJK itu pasti dia menanyakan nanti asuransinya gimana, seperti apa. Nah, dia menawarkan produknya dia. Jadi udah satu paket. Kalau misalkan kita kerjasama dengan PPJK sih lebih enaknya di situ, mulai dari Rusia sampai di Indonesia yang handle mereka. Terus terkait asuransi segala macam dibantu sama mereka, karena kan kita juga bayar mahal mereka juga gitu kan, kasarannya kayak gitu, biar bisa membantu produk kita bisa rilis di Indonesia kayak gitu. Jadi dibantu oleh PPJK itu tadi sendiri. Iya. Oke, semoga terjawab. Oke Kak Irfan, mungkin boleh untuk closing statement. Oh ya, terkait closing statement paling lebih ke ini sih pesan teman-teman. Jadi untuk di dunia farmasi, dunia kerja sebenarnya kita tuh banyak banget cabangnya. Maksudnya nggak hanya sekedar industri ataupun rumah sakit, kita bisa di distribusi, bisa di bidang makanan, minuman juga bisa. Dan misalkan di bidang industri sendiri itu bagiannya banyak. Kan biasanya yang kita kenal itu kan kalau nggak QA, QC, produksi, logistik, yang umum ya. Padahal di situ banyak juga bagian-bagian yang lain, misal supervisor ekspor impor di industri juga ada. Terus bagian produk rilis, bagian yang intinya yang mungkin di dunia perkuliahan kita masih kurang dapat gitulah. Tapi ketika di dunia kerjaan kita lebih open mind gitu, lebih banyak pengetahuan juga. Dan ketika di distribusi nggak apa-apa kita sama-sama belajar di distribusi. Dalam artian ya kita harus bisa menjamin kualitas dari obat secara secara rantai distribusi lah. Kalau misalkan kita orang distribusi biasanya nyebutnya ya kita kan yang bagian dagang gitu loh. Kalau misalkan industri produksi tapi kita distribusinya kita nggak dagang ya gimana gitu kan, nggak bisa, rantai distribusinya terputus di situ. Nah untuk terkait sedikit banyak gambaran pekerjaan di dunia farmasi mungkin seperti itu. Dan juga banyak lagi di bidang alat kesehatan juga sih sebenarnya. Cuma kalau yang pada sesi kali ini kan kita fokusnya ke bidang obat.
obat sendiri sebenarnya banyak juga, ada produk ruangan, ada bahan baku, Bahan ada baku. obat, jadi banyak sebenarnya dan itu regulasinya juga beda-beda. Nah, untuk teman-teman yang nantinya pengen di bidang distribusi, jangan sampai pesan-pesan dari Kak Irfan ya, jangan sampai kita hanya sekedar mengiyakan apa kata atasan kita lah. Artinya kita punya keilmuan nih, kita kuliah 5 tahun lama gitu kan ya. Susah ya keluarnya dari apoteker gitu. Jangan sampai hanya karena kita ngikut atasan ya kita iya aja, jangan, kita punya background gitu, kita punya keilmuan terkait obat ya kita sampaikan dengan baik-baik, Pak misalkan regulasinya itu seperti ini, kita nggak bisa loh nabrak-nabrak kayak gini. Pasti kalau misalkan atasan kita dibilangin dengan cara yang baik, dengan benar gitu ya, pasti mereka juga open kok. Soalnya pengalaman Kak Irfan juga kayak gitu, Kak Irfan sering sih diskusi sama manajer, sering sama Bapak Direktur juga sering gitu kan. Ya kita nyampaikan ya memang beliau fokusnya bukan apa ya, kebanyakan background mereka kalau nggak manajemen ya marketing, manajemen bisnis gitu kan, memang fokusnya ke profit oriented. Nah kita sebagai apoteker ya kita harus menyampaikan keilmuan kita, jangan sampai kita mengiyakan aja tapi ketika itu nabrak regulasi kita nggak tahu ya, jangan sampai, kita harus tahu sebelum atasan kita ya kita harus tahu, apalagi kalau misalkan di distribusi itu lebih erat kaitannya itu terkait regulasi dan juga quality. Seperti itu sih. Ya, seperti itu. Semoga apa yang Kak Irfan sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya ucapin terima kasih buat yang udah bertanya dan juga buat teman-teman yang udah ngikutin dari awal hingga akhir, hingga pertanyaan dan hingga closing statement dari Kak Irfan yang ini benar-benar bahwa kita harus apoteker atau calon apoteker, teman-teman yang nanti juga akan jadi apoteker, bahwa kita itu profesi kita luas. Jadi bukan hanya di pelayanan, industri, dan kita juga harus tahu terkait regulasi yang berhubungan dengan distribusi itu sendiri. Nah, kemudian saya ucapkan terima kasih lagi buat Kak Irfan atas kesempatannya dan ketersediaannya udah mau sharing nih sama teman-teman di Farmakope online sesi ketiga. Semoga nggak kapok ya, Kak. Saya yang terima kasih. Semoga nggak kapok dan mau sharing lagi bareng kita di Farmakope online sesi-sesi selanjutnya. Oke. Sebelumnya nih untuk Farmakope online sesi 3 sendiri ini kita bekerja sama dengan Permakos dan juga Obat Apps, di mana teman-teman untuk Obat Apps ini adalah suatu aplikasi belajar online farmasi yang pertama di Indonesia, merupakan suplemen belajar farmasi pertama yang menyediakan ratusan video belajar farmasi, latihan sosial UKAI hingga kuis tematik, praktis, dan lengkap dengan materi yang disesuaikan kurikulum dan pastinya didampingi dengan supermentor terbaik. Jadi buat teman-teman yang sedang mempersiapkan obat UKAI, sebut merek. Teman-teman yang sedang mempersiapkan UKAI, ini bisa ikut Obat Apps nih salah satunya. Dan juga buat teman-teman yang mau belajar lagi, jadi teman-teman yang mau belajar seminar online lain tentang apotek, tentang industri, ataupun marketing segala macam, teman-teman juga bisa searching di farmakos.co.id. Kita menyediakan banyak kelas, seminar online, dan juga bersertifikat SKP. Seperti itu. Jadi saya ucapkan terima kasih lagi buat Kak Irfan sebanyak-banyaknya dan juga teman-teman yang udah hadir. Saya tutup seminar sore hari ini dengan mengucap sore ya, kau udah sore nih. Di aku udah jam 4. Oke, saya tutup seminar sore hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di Farmakope online sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.